warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, yang pertama terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami. Jadi sesuai dengan tema yang Bapak Ibu Guru lihat. Jadi hari ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Kesuma Mataram. Nanti yang dibawakan oleh kami bertiga sebagai CGP di angkatan ke-11. Namun untuk informasinya bahwa kegiatan hari ini yang pertama nanti doa yang disampaikan oleh Ibu Yulin, kemudian yang kedua nanti ada pembukaan dari kepala sekolah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke sisi materi. Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Ayu, yang kedua oleh saya sendiri, dan terakhir nanti oleh Ibu Rini. Kemudian setelah nanti ada sesi materi, kemudian kita ada sesi tanya jawabnya. Oleh karena itu mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Barangkali nanti kan di angkatan berikut mungkin giliran Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Baik, untuk menghemat waktu kita ikuti acara pertama. Doa kepada Ibu Yulin kami silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, mari kita awalinya dengan doa. Dan izinkan saya membawa doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua dari pagi hingga siang hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Kami mohon kepada ya Tuhan, hadirlah bersama kami, sertailah kami semua, kiranya kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Mohon berkat-Mu juga ya Tuhan kepada rekan kami yang sedang mengikuti calon guru penggerak perwakilan SMA Kesuma Mataram. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam tugas pendidikan mereka hingga nanti agar boleh memperoleh hasil yang memuaskan seturut dengan kehendak-Mu. Semua doanya Tuhan kami aturkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih Bu Yulin sudah membantu kita di dalam doa pembuka yang luar biasa. Selanjutnya ada pengantar akan dari Kepala SMA Kesuma Mataram, nanti yang disampaikan oleh Pak Vincent. Kepada Pak Vincent disilakan. Baik, terima kasih Pak Agis. Suster, saya lagi mohon izin saya. Iya. Baik, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu semua, semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya, meskipun sudah siang kita tetap semangat pagi, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, suster dan para calon guru penggerak SMA Kesuma Mataram, terima kasih sudah mengundang kami untuk mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Kesuma Mataram. Ya, materi ini sungguh sebelumnya kami hanya baru tulis-tulis sedikit, Pak Elvi, Bu Rini, dan Bu Ayu mengenai budaya positif. Iya, selama ini kita menerapkan disiplin itu kan yang nggak disiplin punishment gitu ya, nggak disiplin punishment. Pendekatan kita seperti itu. Maka pada siang hari ini kami berharap dengan adanya aksi nyata ini kami bisa lebih banyak lebih tahu banyak untuk menangani adanya ketidakdisiplinan, tidak tertiban di sekolah kita.
Sehingga kan pendekatannya enggak bersalah, kemudian punishment, bersalah, punishment, begitu ya. Saya kira pendekatan budaya positif ini sungguh akan membawa kepada kita untuk tahu caranya mendidik generasi muda, generasi yang sekarang, bukan generasi saya atau mungkin generasi kita waktu SMA. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita optimis dengan adanya Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini, SMA akan bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan. Saya kira kalau sekolah yang lain mungkin baru 1-2 orang ya, betul ya. Di yayasan kita paling banyak mungkin 1 atau 2 gitu ya. Nah, 1 ya. Iya, SMA kan luar biasa, langsung 3. Begitu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sehingga kita semua berharap dampaknya bisa lebih besar lagi untuk kemajuan sekolah kita. Baik, itu saja untuk teman-teman CGP. Selamat untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata dan kami akan selalu mendukung kegiatan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu dari sambutan perwakilan dari Kepala SMA ke Suma Mataram. Nah, sebelum kita memasuki materi pertama, kami minta juga untuk teman-teman yang paling belakang, Pak Gerik bisa di sini karena ada kamera di belakang supaya masuk kamera. Jadi sudah bisa ya? Atas sekali. Ya, jadi baik tadi menyambung disampaikan Pak Binsa. Jadi ini aksi nyata diseminasi dan ini sebenarnya penyampaian kepada seluruh bangsa sekolah. Jadi tidak hanya sebagai guru supaya aksi ini betul-betul nanti kita laksanakan serempak. Jadi kami juga baru memulainya. Jadi ini ketika nanti kita mendapatkan informasi dari kami, kemudian serempak kita laksanakan, maka budaya positif yang kita dapatkan atau semua orang dapatkan itu bisa terwujud. Jadi kira-kira itu pengantar awalnya menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Vincent. Baik, untuk selanjutnya kita mengikuti materi sesi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ayu. Jadi kepada Bu Ayu kami silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Masih semangat nih siang ini? Jadi saya mengucapkan terima kasih dulu karena Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya di siang ini, meskipun dalam keadaan pasti lelah mengajar tadi, tapi menyempatkan diri untuk belajar bersama kami di sini. Jadi di sini saya sebut untuk belajar bersama ya. Jadi kami di sini calon guru penggerak bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kami ingin membagikan apa yang kami peroleh selama pendidikan guru penggerak. Nah, jadi sebelumnya ini karena masih siang, boleh saya cek dulu konsentrasi dari Bapak Ibu semua? Boleh. Jadi kita main games konsentrasi sebentar saja ini, main games konsentrasi. Jadi bukan sebentar. Jadi di sini saya pakai clue dan Bapak Ibu hanya menebak saja. Jadi kita cek konsentrasinya Bapak Ibu ya. Oke. Clue-nya adalah awal adalah 1. Kira-kira berapa kali saya tepuk tangan? 3. Salah. Jawabannya adalah 1. kurang. Awal adalah 1. Jawabnya adalah 11. Bisa? Oke, kan masih pertama ini. Clue-nya adalah awal adalah 1. Awal adalah 1. Berapa kali saya menepuk? Jawabnya adalah 3. Sekarang 11. Jawabannya adalah 2 kali. Belum lagi. Clue-nya adalah awal adalah 1. Awal adalah 1. Coba tebak berapa kali saya menepuk? 2. 1 kan? Coba tebak berapa kali saya menepuk? 3. Betul sekali, 3. Oke. Stop dulu. Kita kasih dia lagi. Satu orang sudah mengerti.
4 dan seterusnya. Oke, tepuk tangan kita semua ya. Kalian konsentrasi syarat semua sudah konsentrasi. Boleh makan sudah ya, sudah nanti di tengah ada prioritas saja. Oke, jadi kita lanjut ke materi ya, Bapak Ibu. Jadi di sini materinya sangat menarik sekali sebenarnya. Di sini adalah budaya positif. Kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira yang ada di bayangan Bapak Ibu seperti apa sih budaya positif atau lingkungan yang positif? Tertib, oke. Bagaimana lagi? Disiplin, nyaman, oke, benar sekali ya. Ya, jadi dapat disiplinan. Oke, jadi budaya positif di lingkungan sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini kan yang di sekolah. Budaya positif juga kita butuhkan di lingkungan kita. Jadi budaya positif itu atau lingkungan yang positif akan memberi banyak dampak positif bagi kita. Salah satunya, tentu saja kesehatan kita terjaga pasti ya, karena lingkungan kita positif. Kemudian yang paling penting kita berani untuk mengeksplorasi kemampuan kita. Kita berani untuk berbicara karena kita tidak takut untuk kalau kita bicara nanti kita dijudge buruk, kita nanti dicemooh. Karena budaya positif itu lebih kepada mengapresiasi apa yang kita sampaikan. Begitu juga diharapkan di lingkungan sekolah secara umum. Next. Nah, jadi dari inti budaya positif yang kita sudah pelajari itu ada 6 tadi sudah disebut ya, ada disiplin, benar sekali ya. Jadi di sini ada 6 inti budaya positif, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nah nanti akan saya sampaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Elpis. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Rini. Next. Nah, makna kata disiplin. Kalau mendengar kata disiplin biasanya identik dengan apa ya kalau disiplin itu? Peraturan, benar-benar. Karena kurang lebih saya sudah menuliskan ya. Biasanya kita itu mengidentikan dengan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan. Bahkan kita secara tidak langsung menghubungkan kata disiplin itu dengan hukuman, benar ya? Nah, jadi di dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak kadang-kadang itu nggak nyaman melakukan disiplin atau terpaksa. Seperti itulah yang biasanya ada di lingkungan kita. Namun itu akan kita rubah paradigmanya. Next. Nah, jadi di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Karena Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan. Nah, jadi kurikulum Merdeka ini banyak terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata memang sangat relevan dengan kehidupan kita di sekolah. Nah, di sini ada pendapat beliau. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melaksanakan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang berbeda. Nah, jadi di sini hubungannya dengan penerapan disiplin. Disiplin yang dimaksudkan itu adalah self-disiplin atau disiplin yang berasal dari dalam diri, bukan karena orang lain ya. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa kita di sini kan menggunakan kurikulum Merdeka, di mana tujuan utamanya adalah untuk kemerdekaan siswa ya, untuk mencapai peserta didik yang merdeka, di mana merdeka artinya dia bisa mengontrol dirinya sendiri atau memiliki self-disiplin itu sendiri. Next. Nah, di sini juga ada pendapat lagi, satu poin lagi dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada definisi kata merdeka karena dari tadi kita sudah menyebut merdeka. Nah, definisi kata merdeka berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada bahasa Jawa, mungkin ya Pak. Nah, Pak
Vincent bahasa Jawa itu ya? Nah, merdeka itu belajar. Oke, coba Bu Intan yang baca, mungkin orang Jawa. Bagaimana saya kurang dapat? Saya sebagai Pak Barman kalau bahasa Jawanya asli bahasa Indonesia Jawa. Saya juga keliru. Yang saya orang Jawa Timur. Jawa Timur. Bahasa Indonesia. Langsung bahasa Indonesianya ya, saya takutnya salah pembacaan nanti. Nah, jadi di sini saya ambil pendapatnya yang sangat penting yang menurut saya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, jadi di sini yang kita harapkan adalah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi mereka sendiri yang menyadari adanya nilai-nilai kebajikan universal dan mereka menerapkan kebajikan universal tersebut. Nah, di sana kan saya juga menyebut kata kebajikan universal ya. Jadi kebajikan universal artinya tentu saja kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun apapun latar belakangnya. Jadi kita sama-sama menyepakati, baik kita dari Indonesia bahkan dari luar negeri sana, kita satu kata bahwa kebajikan universal itu adalah sesuatu yang patut dilakukan. Next. Nah, begitu juga pendidikan kita di Indonesia mengacu pada kebajikan universal ya, Bapak Ibu. Nah, ada yang tahu kira-kira kita pakai yang mana di antara 6 ini? Betul sekali. Nah, jadi di sini ada 6 pilar atau organisasi yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang dapat kita pedomani. Tapi yang dipakai di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan apa saja profil pelajar Pancasila? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah benar ya, jadi itu salah satu pedoman yang dipakai pada kurikulum Merdeka saat ini. Next, ini agak cepat nextnya. Nah ini dia, tadi di situ ada yang primary years program. Nah di situ ada semua nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu hanya sekilas saja melihat, apakah ada yang tidak sesuai menurut Bapak Ibu? Ini kebajikannya diambil dari profil pelajar Pancasila, yang di samping itu dari luar negeri ya berarti. Ada toleransi, rasa hormat. Apakah setuju semuanya itu nilai kebajikan? Setuju. Next. Nah, ini juga yang 9 pilar karakter. Semuanya kita setuju ya. Bahkan ini ya next. Nah ini juga petunjuk seumur hidup. Ini dari luar negeri diambil. Bahkan ini dari luar negeri yang berbeda latar belakang, nilai kebajikan universalnya juga sama ya. Kita juga sepakat pada nilai kebajikan ini. Oke, lagi satu yang terakhir. Ini juga dari luar negeri juga. Nah, ini ada banyak. Oke, jadi di sini saya tidak bacakan satu-satu karena saya yakin Bapak Ibu juga pasti meyakini bahwa ini nilai kebajikan yang meskipun dibuat di luar negeri dan ada yang dari Indonesia, itu sama-sama nilai kebajikan yang kita sepakati bersama harus kita laksanakan ya. Nah, kita lanjut ke 3 motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa self discipline itu berasal dari dalam diri, berarti motivasinya itu berasal dari diri ya, bukan dari luar, bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Nah, sekarang di sini kita melihat bahwa ada 3 ternyata motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ini yang level paling rendah ya, adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, jadi ada 3. Bisa saja hal-hal yang kita lakukan itu kombinasi dari ketiganya atau salah satu dari ketiganya. Nah, jadi di sini saya punya kasus dan saya minta Bapak untuk menjawab kira-kira. Tapi ini jawabnya di dalam hati saja ya.
sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk hadir di kelas tepat waktu? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang memang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Apakah salah satu mendasari atau kombinasi dari semuanya? Oke, silahkan Bapak Ibu jawab, tapi di dalam hati. Sudah. Oke. Saya harap jawabannya yang ketiga. Next. Nah, kemudian yang ini baru kita jawab ya. Kan selama ini Bapak Ibu guru beraktivitas di kelas, anak-anak ada tugas, ada kegiatan yang dikerjakan di kelas. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu guru di sekolah atau di kelas? Boleh satu orang memberi pendapat? Oke, boleh Ibu memberikan pendapat? Ya, perkenalkan diri dulu Ibu. Oke, selamat siang. Terima kasih Bayu. Menurut saya perilaku yang murid di sekolah itu biasanya dia yang ketiga pertama tadi. Yang apa Bu? Yang takut hukuman. Takut hukuman yang Iya, pertama. iya. Dia takut hukuman, jadi dia mengikuti itu aturan itu. Apakah ada pendapat lain, Bapak Ibu? Apakah semua siswa kita kira-kira melakukan sesuatu hanya karena takut hukuman? Baik, terima kasih Bu Ayu. Kalau menurut saya sih mungkin ketiganya ada karena menurut saya manusia itu kompleks, manusia itu beragam, begitupun siswa. Pasti ada siswa yang karena merasa takut dihukum, takut diberikan punishment. Tapi saya yakin juga ada siswa yang sadar bahwa sebagai manusia kita harus menjadi orang yang tepat waktu. Tapi pasti juga ada sebagian yang mungkin mengharapkan pujian atau mengharapkan dinotis oleh orang lain kalau saya itu orang yang rajin. Jadi saya merasa ketiga hal itu bisa menjadi dasar perilaku murid-murid di sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain dari Ibu Suli ya. Jadi tadi Miss Dila kompleks ya, pernah mengalami yang ketiganya. Terima kasih Bu Ayu. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, kalau menurut saya motivasi 1, 2, 3 itu memang ada, tapi yang dominan itu yang ketiga. Jadi kita tetap menghargai siswa itu sejelek apapun hasilnya yang dia lakukan, kita tetap hargai, itu akan lebih memotivasi dia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kapannya. Kita kasih tepuk tangan untuk ketiga teman kita yang sudah menyampaikan. Oke, benar sekali ya. Jadi di sini mungkin seperti pendapat Bapak Ibu semua kompleks ya, beda-beda, tergantung situasi juga. Tapi dari kedua motivasi tersebut, ketiga motivasi tersebut, yang tugas kita sebagai guru adalah tentu saja untuk mewujudkan motivasi yang bentuk ketiga. Tugas kita adalah supaya anak-anak itu melakukan sesuatu benar-benar motivasi dari dalam dirinya. Karena yang dua tadi itu adalah motivasi eksternal dari luar. Yang pertama karena dia takut dihukum oleh gurunya, kan dari luar itu. Sedangkan untuk mendapatkan penghargaan itu juga dari luar yang mendapatkan penghargaan. Sedangkan motivasi yang ketiga itu meskipun dia tidak dihukum, meskipun dia tidak takut dihukum, tapi dia juga tidak mengharapkan sesuatu, dia benar-benar melakukan itu karena dia tahu itu memang harus dilakukan karena dia telah memiliki self discipline. Oke? Next. Nah, jadi ini yang saya singgung tadi, bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik atau dari luar. Oke. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, di mana pasti ada suatu pelanggaran ya, pasti pernah
tersebut, tentu pasti ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan yang kita lakukan itu dibagi menjadi 3 jenisnya. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan terakhir restitusi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah yang paling umum Bapak Ibu guru dengar kira-kira yang mana itu? Hukuman. Konsekuensi pernah ya? Nah, jadi memang di sini yang baru adalah restitusi, benar. Begitu juga kami waktu menjalani pendidikan, kami juga baru mendengar istilah restitusi itu. Nah, seperti apa restitusi itu kita akan pelajari bersama. Nah, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Ya, sepihak. Jadi guru itu yang membuat hukuman. Jadi nggak kesepakatan anak-anak. Jadi kadang-kadang juga hukuman itu sifatnya tidak nyambung dengan kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia, misalnya dia membersihkan WC, tidak mengerjakan tugas, tapi hukumannya membersihkan WC, seperti itu ya. Yang kalau Bapak Ibu sudah tahu berarti. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya sudah terencana. Jadi itu sudah disepakati bersama. Jadi anak-anak itu tahu kalau dia melanggar, dia pasti akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Contohnya misalnya kalau dia telat datang, mungkin dia akan lebih lama keluar kelas karena tugasnya belum selesai. Konsekuensinya jadi dia nggak bisa keluar main seperti itu. Sedangkan restitusi di sini yang baru, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini mungkin saya tidak terlalu banyak menyinggung restitusi karena nanti pelaksanaan restitusi akan dijelaskan oleh Ibu ini. Jadi di sini anak-anak yang mengeluarkan solusi seperti itulah kurang lebih restitusi itu. Next. Oke, nah jadi kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia yang akan dijelaskan oleh Pak Elpis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi saya pikir masih kalau banyak bayangan Bapak Ibu mau ditanyakan nanti, terutama tentang restitusi. Kita break dulu. Nanti untuk sesi pertanyaannya itu setelah semua materi ini selesai ya, supaya kita menghemat waktu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Atau sudah ngantuk ya? Belum ya? Oke, berarti nanti setelah materi ini kita sedikit sejenak. Jadi saya lanjut dulu. Yang kelima, iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa penting ini kita sampaikan? Karena setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan, termasuk juga anak didik kita. Jadi kita harus tahu ini kebutuhan anak kita apa, kebutuhan pribadi kita apa, kebutuhan anak kita di rumah juga apa, kebutuhan istri kita dan mungkin kebutuhan suami. Itu penting. Jadi untuk mencapai nanti budaya positif itu, setidaknya kita harus tahu dulu kebutuhan setiap orang. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nah, untuk penjabarannya bisa kita cek di slide berikut. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi di sini segala sesuatu yang penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Ini sifatnya fisiologis, jadi seperti kita makan, kemudian minum, kemudian bekerja dan bernapas. Dan itu merupakan kebutuhan yang besar mendasar. Tepatnya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih manusia yang tidak membutuhkan kasih sayang? Ayo kan, butuh kasih sayang dari siapa? Dari ayam. Iya. Bahkan kita tidak hanya butuh kasih sayang dari istri, dari suami, dari pacar, juga dari mungkin dari orang-orang lain yang mungkin kita hanya
sederhana sekali saja, karena kasih sayang kemudian rasa diterima di satu kelompok itu sangat berpengaruh kepada pribadi kita, psikologis dan juga kedekatan kita dengan orang lain. Maka kasih sayang dan juga rasa terima merupakan kebutuhan dasar untuk manusia. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Di sekolah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dapat dipenuhi dengan sistem AMONG. Tahu AMONG? Pak Yorat tahu? Di keluarga. Siapa yang AMONG? Ada yang ngomong begini ya? Oh, itu ngomong. Ya, ya saya pikir hampir sama. Jadi sedekat itu maka muncullah kata AMONG. Di sini dikatakan bahwa sistem ini guru berperan sebagai pamong yang bertugas memimpin, mengayomi, dan mengarahkan peserta didik. Jadi Kiai Dewata pada dasarnya mengatakan bahwa pendidikan itu adalah terhamba pada murid. Sampai segitunya. Jadi pendidikan itu berhamba pada murid. Jadi kita betul-betul kalau bahasa kita di sini kan melayani. Jadi kita tugas sebagai guru adalah pelayan yang melayani. Bahkan Kiai Dewata sampai mengatakan harus berhamba kepada murid. Karena memang tugas kita seperti itu. Bagaimana kita mengamong, bahkan ngomong. Ya, sampai segitunya. Arti kita perlakukan siswa-siswi kita dengan baik supaya mereka merasa nyaman dengan kita. Berikut yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kalau ini penting juga. Kebebasan itu suatu kebutuhan. Kalau kita tanya siapa sih tidak mau bebas, pasti kita semua mau supaya bebas. Jadi Pak Yohan besok kalau sudah menikah pasti tidak ada ya. Kalau pasti katakan Pak jangan keluar, boleh Bu saya pun sebentar saja. Karena itu sesuatu banget Pak. Nanti kalau kita sudah menikah baru kita rasakan bahwa pergi keluar rumah selama 1 jam tanpa pantau istri itu sesuatu yang luar biasa. Itu saya tidak tahu. Iya. Nggak tahu kalau istri bagaimana Ibu. Kalau misalnya kita pergi sendiri tanpa didampingi oleh suami misalnya dengan teman-teman, rasanya gimana? Rasanya gimana? Ada kebebasan gitu apa tidak? Ini belum punya semangat. Jadi oke, yang bujang biasanya kan ada pacar yang posesif banget, harus bias segala macam. Tapi kalau misalnya dia tidak ingin, pasti ada rasa kebebasan tersendiri. Itu penting karena pada dasarnya kita juga ingin kebebasan itu. Nanti tunggu setelah menikah ya. Biar tahu rasanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kita juga ingin senang. Ya, tadi ada nyambungnya. Kalau sudah bebas, pasti yang kita menikmati adalah kesenangan. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk merasa bahagia. Jadi itu kebutuhan. Jadi kita memiliki uang banyak senang, itu kebutuhan. Kemudian kita memiliki teman yang banyak, kemudian kita merasa senang, itulah sebuah kebutuhan. Kalau Bu Maria senangnya ke apa? Banyak uang? Atau goyang? Shopping. Oke. Ya sama. Ini juga, Ibu begitu juga? Salon. Oke. Ya. Berarti kalau misalnya tidak salon selama sebulan itu kurang senang, ada sesuatu yang kurang betul karena kesenangan adalah sebuah kebutuhan juga, betul. Ya, jadi di sini di sekolah kebutuhan ini penting untuk dipenuhi supaya tujuan pembelajaran tercapai. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana supaya anak kita senang dengan kita? Maka sekarang kan trennya ice cream itu penting. Jadi di suatu di saat kita mengajar yang betul-betul full banget dengan ceramah yang tidak dewa, tapi untuk memberi mereka rasa senang kan dengan cukup dengan memberikan ice breaking. Maka ice breaking itu penting sekali. Ya setidaknya memberikan rasa senang. Ketika kita memberikan rasa senang kepada anak kita, berarti satu kebutuhan sudah kita berikan kepada mereka. Dan amalnya ada di surga. Setuju ya? Iya. Jadi mahal itu memberikan rasa senang kepada orang. Ya, ketika sebagai istri memberi rasa senang kepada suami dan memberi hadiah, pun sebaliknya ada rasa bahagia tersendiri karena pada dasarnya kita memang memiliki kebutuhan untuk kesenangan. Next Bu, terakhir singkat ya. Yang terakhir kebutuhan akan kekuasaan. Nah, jadi hari ini kira-kira Bapak Ibu sudah
buka media sosial dari kemarin? Kira-kira yang tren saat ini apa? Ya, jadi panggilan darurat, peringatan darurat. Oke. Gempa? Ya, ada gempa, ada. Kalau saya lihat Twitter, kemudian di IG, di Facebook, ada gambar Pancasilanya, kemudian tulisannya peringatan apa? Darurat. Jadi itu salah satu bentuk dari kebutuhan kekuasaan. Nah, kenapa orang itu berlomba-lomba untuk menjadi pejabat? Kemudian kenapa orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa? Karena memang itu sebuah kebutuhan juga. Ketika kita menjadi seorang penguasa, pasti kita bebas untuk dalam tanda kutip ya melakukan apa saja. Karena di suatu sisi kita sebagai penguasa. Maka saya setengah mati cari gambar begini. Susah ya carinya. Jadi penguasa yang betul-betul berkuasa. Nah itu sebuah kebutuhan juga. Ya kita tidak bisa munafik bahwa ketika kita posisi kita lebih tinggi, ya, bukan guru sih, tapi yang lain mungkin dewan dan segala macam. Saya pikir ada sesuatu hal yang berdampak kepada dirinya. Ya, jadi ternyata kekuasaan ini juga adalah sebuah kebutuhan. Nah sekarang tinggal kita menunggu waktu. Apakah Mayoran besok menjadi anggota DPR atau menjadi penguasa, kita tunggu. Baik, itu materi yang lanjutan dari Bu Ayu. Lagi satu saya punya. Belum ngantuk kan ya? Jangan ngantuk dong. Ya, lanjut Bu. Nah ini yang tadi agak satu paut dengan yang disampaikan oleh Bu Ayu, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas ini? Atau agak asing ya? Iya, yang sering didengar adalah kesepakatan kelas. Kemudian ada juga peraturan kelas. Jadi itu yang sering ya, jadi peraturan kelas dan juga kesepakatan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, bayangannya adalah bahwa ketika kita mulai mengajar itu harusnya ya pada pelajaran baru, ketika kita mulai masuk di kelas yang pertama, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum saya jauh sampai ke sana, kita bisa bedakan dulu apa sih bedanya antara keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas dan juga peraturan kelas yang mungkin sudah kita laksanakan selama ini. Coba dilanjutkan Bu. Oke, ya ini karena ini pertanyaan harus dijawab dulu lah dari Bu Esti dulu. Bu Esti ngantuk, nah jangan ngantuk. Silakan. Kalau mungkin peraturan itu yang dibuat dari satu pihak ya, biasanya nih yang orang awam. Siap. Kalau untuk kesepakatan pastinya ke dua belah pihak satu diskusi. Kalau keyakinan itu sudah dari dalam diri sendiri, terus kita bersama-sama sepakat dan menjalani dengan ikhlas karena sudah yakin kan. Itu sih. Nggak tahu kalau untuk yang lain mungkin. Oke, kita kasih penghargaan ke untuk ya. Mau yang berkomentar lebih lagi siapa? Siapa? Oh Bu Intan. Silakan. Kalau peraturan itu sepakat aturan yang dibuat, kalau dilanggar akan sanksi. Iya. Kalau kesepakatan dua belah pihak. Kalau satu melanggar ada sesuatu yang harus menindaklanjuti dari kesepakatan itu. Kalau keyakinan tidak membutuhkan lagi kesepakatan peraturan. Baik. Luar biasa kita kasih Bintang. Lagi satu. Kak Ica, oh Pak Yola, Kakak Pramuka dulu. Silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru. Ada 3 hal, peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Bagi saya, 2 hal, peraturan dan kesepakatan itu bisa dengan cepat dilaksanakan, sedangkan keyakinan itu tidak. Karena keyakinan itu seperti kita beriman kepada Tuhan, keyakinan itu muncul secara dalam hati batinnya, tidak bisa secara formal ditentukan. Jadi itu pelan-pelan membudaya baru muncul keyakinan. Jadi peraturan itu tertulis atau bisa juga lisan, kesepakatan itu
muncul dari hasil musyawarah, dan keyakinan itu muncul dari kebiasaan yang terus-menerus dan dianggap secara sadar bahwa itu berguna bagi dia, maka itu menjadi keyakinan. Terima kasih. Oke. Lalu Ya, terima kasih dan pramuka. Saya pikir sudah terwakilkan ya, kita punya ini undang-undangnya. Jadi next book. Ya, karena saya pikir karena sudah ini semua sama ya, yang saya juga analisis. Jadi kesepakatan kata Boys betul. Jadi hasil dari proses negosiasi atau diskusi antara dua pihak. Jadi atau yang mencapai suatu konsensus atau persetujuan mengenai suatu hal. Itu adalah kesepakatan. Kemudian kalau peraturan, norma atau aturan yang ditetapkan oleh suatu otoritas atau lembaga tertentu seperti pemerintah, organisasi atau institusi. Nah, kita sekarang kan di sekolah ini menggunakan peraturan sekolah yang kita sebut sebagai tata tertib sekolah. Nah, kalau peraturan berarti ada konsekuensinya. Jadi ada hukum yang berlaku. Ketika melanggar norma, maka ada hukum yang berlaku atau konsekuensinya. Nah, sedangkan keyakinan, kenapa saya warnakan berbeda? Karena harapannya untuk mencapai budaya positif di sekolah kita nanti, kita menggunakan keyakinan ini, yang nanti kita sebut adalah keyakinan kelas. Pandangan atau pemahaman pribadi yang diyakini seseorang sebagai kebenaran. Jadi kata Pak Yoram tadi, keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan bisa bersifat religius, filosofis atau moral. Jadi kenapa nanti kita menggunakan keyakinan kelas, tidak menggunakan peraturan, tidak menggunakan kesepakatan? Jadi simpelnya adalah kalau keyakinan itu berarti kita sendiri yang merancangnya dan konsekuensinya adalah kita sendiri, bukan kepada orang lain. Sehingga ketika kita nanti melakukan pelanggaran, maka untuk sanksi ataupun hukumannya kita cari solusi sendiri, bukan orang lain lagi yang mencari solusi atas pelanggaran yang dibuat. Jadi kita yakin bahwa hal ini baik untuk kelas ini. Saya yakin bahwa hal ini adalah baik untuk diri saya sendiri. Hal ini adalah baik untuk guru saya sendiri. Sehingga nanti kita sepakati, kalau saya kemarin sudah ada 4 kelas saya buat keyakinan kelas. Jadi harapannya nanti semua Bapak Ibu guru itu membuat keyakinan kelas masing-masing di kelas. Sehingga nanti kalau misalnya kita masuk kelas itu, kita sudah tahu bagaimana sih keyakinan kelas ini. Ketika nanti ada yang melanggar keyakinan kelas ini, maka solusinya nanti ada segitiga restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Bu ini. Jadi bahasanya sudah tidak ada negatif, tidak ada yang sanksi dan segala macamnya. Nah, untuk itu mungkin kita simulasi dulu supaya ada bayangan. Oh ya, sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira Bapak Guru ada yang sudah membuat kesepakatan salamanya di kelas atau belum? Ini kita beri tangan. Oke, terima kasih Pak Yopi juga karena sudah membantu Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu guru untuk lebih bersemangat lagi. Jadi mohon waktunya sedikit lagi, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Ayu dan Pak Yopi. Jadi saya menginformasikan kembali di sini kami mencoba untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Nah, mungkin tadi setelah ice breaking masih ingat apa yang sudah disampaikan dengan Pak Yopi mengenai kebutuhan dasar manusia? Ya. Oke, ya. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yopi kan kita tahu berarti setiap individu atau manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar, betul? Nah, ada yang masih ingat berapa jumlah kebutuhan dasar manusia? Silakan. Oke, mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Yopi. Kebutuhan cinta, Kasih sayang, ya, kebutuhan kekuasaan, kemudian kebutuhan hidup, kebebasan, kesenangan ya, kesenangan. terima kasih buat Pak Yoram. Jadi tadi sudah disebutkan
Dari situ kita bisa tahu kalau dari murid ya, murid kan juga manusia ya, berarti murid juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, apabila salah satu dari 5 kebutuhan dasar atau lebih dari kebutuhan dasar itu tidak terlaksana, nah itu pasti tentu akan menimbulkan sesuatu. Betul? Ya, akan terjadi sesuatu apabila salah satu dari kelima kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Ya, salah satu itu adalah sebuah masalah tentunya, karena kita sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar. Kalau satu tidak terlaksana pasti akan menimbulkan suatu masalah. Nah, kaitannya di sini kita sebagai peserta didik perlu mengetahui atau mengantisipasi bagaimana caranya kita berposisi ketika mengetahui murid yang mengalami masalah dalam tanda kutip tadi tersebut. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, mungkin Bapak Ibu kita semua sudah pernah merasakan ya. Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Jadi dia mengawasi modelnya. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, dari kelima ini kira-kira Bapak Ibu boleh introspeksi diri selama ini pernah di posisi mana ya? Semuanya ya. Jadi mungkin yang lebih dominan ada lebih kemana? Penghukum. Ya memang ini yang luar biasa ya. Ini momoknya dalam 5 kebutuhan dasar hidup manusia ya, menghukum. Karena memang kita masih sistem pembelajaran itu tradisi turun-temurun dari zaman dulu ya. Nah, jadi masih cenderung ke penghukum. Mungkin setelah kita belajar ini harapannya kita bisa menjadi lebih baik dengan mengcombine 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini penghukum tadi dengan penjabaran seperti ini. Jadi kita dikatakan posisinya sebagai seorang penghukum ketika pada saat penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu bisa dikatakan posisi guru itu sebagai penghukum. Biasanya guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara dalam pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Mungkin dari kita sebenarnya juga pernah kayak gitu ya, kayak kelas penekok bahasa kerennya gitu kan, kasih penekok mau kita sendiri. Jadi menurut kita sebenarnya menurut orang lain juga punya pandangan yang berbeda seperti itu. Nah, itu penghukumnya. Apa yang dihasilkan dari posisi penghukum ini ternyata berpengaruh untuk murid. Ya, dengan posisi kita sebagai penghukum ternyata itu dapat menimbulkan murid menjadi marah atau mendendam, karena kan dihukum secara fisik seperti tadi disampaikan bahwa hukuman kan sepihak modelnya seperti itu. Jadi hasilnya mungkin murid akan menjadi marah, mendendam atau lebih agresif, jadi lebih aktif lagi dia ya. Itu yang sering kita alami selama ini. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya nih keseringan ini kayaknya ya ibu kayaknya ya. Pembuat merasa bersalah itu akan menggunakan keheningan. Jadi dia buat orang lain itu merasa nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, efeknya dengan menggunakan posisi ini murid akan menjadi merasa bersalah dan merasa menjadi orang yang gagal serta tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, jadi di sini hasilnya murid itu jadi memiliki rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan yang ada di dunia sendiri karena terus merasa bersalah. Seperti itu. Itu untuk membuat merasa bersalah. Oke. Nah, yang ketiga di sini ada posisi teman. Mungkin ini kita banget ya, karena kebetulan kita di sini sekarang mengajar di jenjang SMA, yang dimana mereka itu adalah transisi dari remaja menuju dewasa, remaja aktif loh ibarat kata ya, menuju dewasa. Kita cenderung melakukan pendekatan seperti teman. Jadi seperti yang kita sudah pahami selama ini, pada posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Ya, mungkin di sini saya coba mendefinisikan persuasi Bapak Yoram ya, tolong kalau ada kekeliruan bisa direvisiin. Nah, jadi di sini persuasi adalah bentuk komunikasi untuk meyakinkan orang lain. Jadi modelnya kita pendekatan dulu PDKT, kalau sudah klik artinya kita terus yakinkan dia ya. Nah, oke. Nah, seperti hal yang lain dengan posisi ini juga punya dampak atau hasilnya kepada murid. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, ternyata hasilnya murid itu benar akan merasa senang dan akrab dengan kita dan selalu
tempat untuk berteduh gitu ya. Nah itu salah satu segi positifnya. Nah, tapi kalau diantar semua ini ada segi negatifnya teman-teman. Nah, segi negatifnya bagaimana? Karena dia merasa punya backup atau backingan, dia punya guru yang dia yang dianggap sebagai posisi teman ini tadi, itu membuat dia menjadi ketergantungan. Dari ketergantungan itu alhasil kemungkinan dia akan hanya patuh dengan guru yang dianggap teman tersebut. Jadi ketika bersama guru yang lain itu tidak mempan dia, tidak mau dengar apa guru kata guru itu salah satu kelemahan dari posisi teman. Seperti itu ya. Nah berikutnya pemantau. Ini seorang pemantau biasanya mengandalkan perhitungan, jadi dia mengamati, dia memantau ya, jadi dia mengawasi, mengandalkan perhitungan, catatan, dan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya kalau di sini kita bisa lihat murid menjadi paham atas konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Jadi kan karena dia tahu guru ini sudah punya data, kamu terlambat, ada aturan seperti ini. Nah jadi murid tahu diri jadinya. Nah, makanya di posisi pemantau ini adalah posisi yang cenderung netral, tidak mendukung juga, tapi tidak diam juga, tetap memantau dengan bukti-bukti yang ada seperti itu. Itu untuk posisi pemantau. Nah, semoga Bapak Ibu masih semangat ya. Sabar sedikit lagi. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, kalau sepemahaman saya terutama ketika belajar dan mengikuti kegiatan tentang budaya positif ini, posisi manajer inilah posisi yang paling ideal katanya. Tapi setelah saya lihat-lihat benar juga sih, ya. Jadi di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilakan murid sehingga murid memiliki karakter dan rasa tanggung jawab terhadap perilaku yang mereka lakukan. Jadi di sini manajer ini dia bimbing murid, jadi tidak berfokus pada hukuman, tapi dia tetap membimbing murid supaya karakternya berubah sehingga dia akan kembali ke tempatnya dengan posisi karakter yang baik. Itu akan dia gunakan sepanjang hayatnya seperti itu. Hasilnya pun juga lebih terlihat, jadi dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Zaman sekarang anak-anak SMA ini banyak sekali trouble-nya ya. Nah, dengan melakukan ini mungkin bisa membantu mereka. Sehingga karakter dan watak mereka juga dapat terbentuk dengan baik. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi, saya akan menampilkan video ini. Silakan diperhatikan. Ulangi dari awal. Itu membedakan 5 posisi kontrol mungkin dari video Pak. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Oke, nah itu tadi. Kira-kira dari tampilan video ini, si ibu guru memposisikan ini sebagai apa ya? Dua itu apa? Oke ya, jadi terlihat dari video ini, guru di sini adalah membuat posisi anak merasa bersalah dengan tindakan yang dilakukan. Luar biasa. Next, video berikutnya, Ibu Ayu. Oh ya, mohon maaf ya Bapak Ibu karena memang ini sistemnya online, jadi mungkin koneksinya. Nah, dari yang disebutkan tadi tentang rasa bersalah, ada nggak ciri yang khas sekali Ibu Bapak lihat di dialog tadi? Ada mungkin yang menemukan sebuah ciri karakteristik khusus? Cirinya itu masalah permasalahan guru itu atau konsekuensi guru yang konsekuensi siswa
itu juga berpengaruh pada guru, kualitas guru. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang terlihat dari tayangan ini kok bisa dibilang dia merasa bersalah? Tadi terlihat dari kata-kata gurunya bahwa kamu sudah buat ibu susah. Oke, baik, terima kasih Bu Esti dari kata-kata gurunya. Dari sini kita bisa tahu ciri dari seorang guru itu melakukan posisi kontrol merasa bersalah, dia nadanya cenderung lebih halus, lemas gitu ya. Yang jelas bukan saya kayaknya kalau kayak gitu tahu halus, lemas gitu ya. Nah, atau dari kayak seperti kata Bu Esti tadi dengan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Oke, silakan. Dari video tadi Baik melakukan kesalahan lebih dari sekali di dalam kalimat, sehingga tidak merasa bersalah. Oke, bagus sekali. Terlihat dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Next slide. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Iya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Ya, terima kasih. Tadi ada yang tahu ini di posisi mana? Semangat Ibu Maria. Posisi satu. Oke, posisi satu penghukum ya. Jadi di sini adalah ibu ini memberikan posisi satu yaitu posisi penghukum. Dari sini kita bisa lihat dari nadanya ya, nadanya tinggi, mata melotot ya, dan cenderung menghardik gitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat kalau posisinya dia adalah posisi penghukum seperti itu. Ya. Oke. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Siapa dia Bu? Oke. Ini maunya. Baik, ini tadi kalau dari action yang pertama sudah kelihatan ya sebenarnya siapa yang jaga? Oke, posisi sebagai teman. Jadi di sini ciri atau karakternya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, tadi sudah disimpulkan ini adalah posisi teman. Nah, di sini ciri atau karakteristik nadanya cenderung ramah, akrab, sehingga siswanya pun juga nyaman berbicara dengan gurunya seperti itu. Next video berikutnya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Berikutnya ini videonya tadi sudah ya. Jadi ada yang tahu nih posisinya sebagai apa sih guru?
ya Bapak Ibu guru lihat di situ sebagai cirinya dengan karakteristik kalau misalnya pemantau itu nadanya cenderung rendah datar, lempeng aja gitu ya. Nah ini ya. Ya dan yang terakhir adalah Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya salah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana? oke. Ya, memang sengaja ya dicangkat biar kita juga nggak terlalu kayak anak nonton ngakak. Nah, di sini ada clue-nya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi apakah ini? Ya, itu tadi. Kira-kira dari kelima itu tadi, benar nggak apa yang saya sampaikan bahwa posisi yang terakhir ini adalah posisi ideal. Karena tujuan kita tetap walaupun pada dasarnya memang ada 5 posisi kontrol itu, tapi tetap dari kelima itu ujungnya akan ada di posisi manajer. Ya, jadi tujuan kita adalah membentuk anak karakternya supaya kuat. Misalnya kayak anak masalah pakai helm, kan kita banyak punya murid yang suka. Jadi tindakan yang kita lakukan bukan dengan mengingatkan dia itu aturan dari pemerintah yang harus pakai helm. Habis itu kita biar dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia helm, bukan seperti itu ya. Jadi kita lebih menekankan kepada mereka bahwa dengan menggunakan helm itu sudah menekankan kebajikan keselamatan. Jadi dia akan tanamkan seumur hidupnya bahwa saya pakai helm bukan karena ada polisi atau bukan karena emang disuruh Pak Ibu guru, tapi memang saya selamat. Jadi saya pakai helm. Jadi kan jatuh dari kesadaran dia sendiri seperti itu. Nah, ini tadi rencananya saya kalau video itu tidak terputar, saya bikinkan Sherlock ini. Jadi ada kata kuncinya, penghukum seperti apa, bagaimana masalah seperti apa. Nah, mungkin cukup tahu aja Bapak Ibu kan sudah kita sering alami ya, seperti itu. Nah, seperti dulu mungkin Bu Ayu. Nah, ya oke. Nah, sekarang mungkin bisa kita bantu menebak bersama kira-kira kalau ada kata-kata seperti itu posisi kontrol apa ya? Iya, betul sekali. Saya kecewa dengan kamu, luar biasa. Nah, kalau yang ini penghukum, oke, kamu tidak pernah, oke. Ini karena dia cenderung mengatakan langsung, jadi dia ini adalah penghukum, kayak cenderung mata melotot, nada tinggi ya, seperti itu. Nah itu sebentar Mbak Ayu. Nah itu tadi tentang apa namanya tadi? 5 posisi kontrol. Gitu. Nah ini, saya lihat hawa-hawanya sudah meredup ini karena saya kebetulan yang terakhir nih. Jadi mungkin kalau saya tidak kayak maksudnya tidak minta banyak-banyak, Bapak Ibu minta dikit aja. Mungkin kita sekarang bisa berdiri lagi sama-sama sebelum saya taruh materi berikutnya. Saya tidak repot kok saya. Mungkin boleh istilah sini sebentar biar Pak Vincent berpasangan. Nah, ya kalau tidak ada boleh saya tetap bertiga. Nah sekarang saya boleh ringan banget bisa minta tolong 30 menit Bapak Ibu guru berhadapan, saling berhadapan. Nah, coba tersenyum aja 30 detik, lihat samanya 30 detik. Tersenyum ya. Tersenyum. Oke, terima kasih. Banyak kekayaan nampak di Bapak Ibu guru, walaupun ini sudah siang menjelang sore ya. Oh ya, siap, selalu menikmati. Lanjut ya. Oke, selamat berarti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Ini dia tadi, ini slide yang kita tunggu ya. Nah, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Elki dan Bu Ayu, permasalahan memang ada dalam setiap hal, terutama kita yang berada dalam lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Jadi ini akan berlaku ketika ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak pakai. Jadi memang kita harus cari masalah, ya. Kita harus cari masalah, gitu ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses yang dibuat untuk membantu murid memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali
dia sudah merasa dirinya membaik dan tahu apa yang perlu dia lakukan, dan makanya ketika kembali ke kelompoknya dia akan menjadi lebih kuat seperti itu. Nah, dari segitiga restitusi ini ada beberapa langkah, 3 langkah. Yang di situ ada yang pertama, menstabilkan identitas, di mana teori kontrolnya sudah disampaikan dari motivasi perilaku tadi Bu Ayu. Itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan dasar kita. Jadi pada menstabilkan identitas ini kita berusaha untuk menetralkan emosi, membuat siswa itu menjadi nyaman dulu, emosinya turun, meredakan emosi. Kalau habis dia melakukan kesalahan pasti ada down, hatinya down, perasaannya bergejolak emosi. Nah ini dah dia, kita menstabilkan emosi dulu. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi pada fase ini atau pada langkah ini yang kita lakukan adalah kita coba dalami, tanya dia apa masalahnya sehingga mereka bisa melakukan kesalahan ini. Jadi didalami bagaimana apa dasarnya kok bisa mereka melakukan kesalahan ini. Makanya teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Jadi perlu kita maklumi. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini adalah hubungannya dengan keyakinan yang dibuat oleh Pak Yopi tadi. Dengan adanya keyakinan ini, ketika kita melakukan segitiga restitusi itu akan menjadi lebih mudah. Karena pada tahapan ketiga di mana emosi sudah stabil, kita sudah mengetahui alasannya dia akan melakukan kesalahan itu. Dan yang terakhir, kita ingatkan lagi keyakinan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Nah dari keyakinan itu kita ajak dia kembali untuk berpikir, kira-kira bisa tidak kamu memperbaiki kesalahan ini? Kalau bisa seperti apa? Jadi kita bangun motivasi internal yang ada pada dirinya sehingga dia bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah ini dia tadi bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak tadi yang pertama saya bilang. Jadinya yang tadi masih emosinya agak tinggi atau down perasaannya setelah melakukan kesalahan, kita bisa menstabilkan identitasnya. Ada pun beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan mungkin seperti itu ya, dari layar kan apa itu? Nih kita bisa mungkin bilang kalau misalnya ada kesalahan kita bilang aja tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga manusia pernah melakukan kesalahan, tapi kita bimbing dia walaupun ya ada kesalahan tapi ada tapinya seperti itu. Nah itu juga saya juga pernah melakukan. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang bersalah dan teman-temannya. Saya tengok dulu bapak ibu. Nah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini tadi. Ini dilakukan dengan satu tujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan dan alasannya apa. Bentuk kalimatnya bisa dilihat di sebelahnya. Padahal kalau bisa melakukan ini yang lebih baik, padahal kalau bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Intinya kita pancing dia supaya dia mau memberikan apa alasan yang sudah dia buat dengan melakukan kesalahan itu tadi. Seperti itu. Yang ketiga. Nah, yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan seperti yang saya informasikan tadi di awal. Ketika identitas sudah distabilkan, validasi kesalahan sudah diterapkan, yang terakhir itu adalah kita membangun nilai-nilai yang ada pada dirinya, mencari keyakinan diri yang ada pada dirinya sehingga dia akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan pertanyaan seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati seperti itu. Baik Bapak Ibu dulu, masih kuat? Nah oke ya. Nah dari obrolan kita yang tadi panjang kali lebar kali ini, kami bertiga sudah berupaya untuk mencoba menerapkannya. Bagaimana sih hasilnya? Nah mungkin boleh dari siapa dulu ini Bu Ayu? Nggak tahu lupa. Oke mungkin dari Bu Ayu dulu atau Bu biasa? Oke, baik Bapak Ibu, kembali lagi pada saya. Jadi di sini kami juga memiliki tugas untuk membagikan praktek budaya positif yang sudah sedikit kami coba. Kenapa kami bilang sedikit? Karena memang budaya positif ini baru sekali modulnya kami pelajari kemarin ya, belum lebih dari sebulan. Oke. Jadi mungkin kurang lebih yang sudah saya lakukan. Nah, jadi di sini di awal pembelajaran sebelumnya, sebelum saya mempelajari modul ini, saya sudah membentuk
bukan keyakinan kelas tapi namanya, karena saya belum mempelajari waktu itu. Saya masih buat kesepakatan kelas namanya. Nah ini kebetulan saya sempat mengambil foto. Nah di sini saya menulis kesepakatan kelasnya, ada beberapa ya. Ya seharusnya keyakinan kelas, tapi waktu itu saya masih pahamnya kesepakatan kelas. Nah ini yang saya buat waktu itu, tapi nanti saya revisi. Nah di sini selalu mengucap salam, sepertinya poin 1, 2, 3 itu masuk akal. Karena yang satu itu be kind to your classmates and your teachers in everywhere and every time. Jadi saya mengajarkan, saya menyepakati bersama untuk selalu bersikap baik dimanapun ya. Jadi nggak hanya di kelas, kalau ketemu di luar kelas juga. Jadi anak-anak itu saya harapkan selalu hormat dan memberi salam kepada guru. Yang kedua, selalu mengucap salam saat guru masuk dan terima kasih saat guru selesai mengajar. Jadi di kelas saya wajibkan anak-anak gitu di kelas 11D. Jadi kalau dia masuk selalu harus siap bersalam sama terima kasih sebelum selesai. Setelah selesai. Okay. Yang ketiga, nah ini masuk ke seperti peraturan saya buat karena waktu itu saya masih belum paham ya. Jika ada yang tidak masuk atau izin harus mengirim surat dan juga mengabari wali kelas melalui WA. Jadi saya wajibkan kirim surat, tapi juga kabari saya karena kebetulan saya nggak selalu ada di SMA ya, kadang di SMA. Nah ini saya tambahkan juga di sini ada piketnya, nanti dendanya dan sebagainya, dan membayar uang kas. Kesepakatan kita, jadi itu kesepakatan. Next. Nah setelah saya mempelajari, jadi saya sedikit rombak jadi menjadi keyakinan kelas yang sifatnya universal. Nah di sini ada hadir tepat waktu dan berpakaian yang rapi, kemudian mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib sekolah, menghargai pendapat orang lain, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah jadi dengan harapan keyakinan kelas ini jika nanti mungkin ada anak saya yang memiliki masalah, jadi saya tinggal mengarahkan saja keyakinan kelas ini. Nah, kebetulan nanti, jadi ini saya sudah persiapkan. Normalnya sih disampaikan di awal pembelajaran ya Bapak Ibu, cuman saya dapatnya kemarin di tengah-tengah sudah masuk, jadi saya revisi jadinya sudah saya buat itu. Tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Next, selanjutnya, nah di sini kalau tadi itu peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian untuk restitusi. Di sini sebenarnya ini adalah tugas yang untuk penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini saya menggunakan, sebenarnya ini kasusnya sebenarnya agak mirip memang sama anak yang saya pakai, si Grace. Nah jadi Grace ini pintar di kelas, cuma dia agak menyindir ya, duduknya di depan. Oke, jadi di sini saya mencoba berbicara dengan Grace. Tentu saja di awal saya menstabilkan emosi terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa Ibu yakin kamu punya alasan melakukan ini. Jadi kita tidak menjudge dia salah, kenapa kamu kayak gini, kenapa kamu menyendiri nggak boleh. Jadi kamu pasti punya alasan, ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita pastikan dulu dia. Tapi kamu tahu nggak ini tindakannya tidak tepat, kamu tahu nggak ini tindakannya salah, gitu ya. Jadi anak-anak juga, iya, saya tahu itu salah, tapi ada alasannya. Kebetulan di sini saya langsung dapat alasannya ya kenapa. Karena katanya kalau kerja sama itu sering kerja kelompok. Ya betul, seperti itu, seperti yang sering terjadi. Jadi dia aja yang kerja, teman-temannya enggak, seperti itu. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan kelas mana kira-kira, tapi ini bukan keyakinan kelas jatuhnya, tapi keyakinan universal yang saya tanya. Kira-kira itu pas nggak kalau dilakukan, kalau menarik diri dari pergaulan. Lalu dia jawab sendiri dengan keyakinan universal yang sudah ada di dalam dirinya sendiri. Ternyata ya Bu, sebenarnya nggak cocok sih, nggak pas. Terus saya balikan lagi ke dia, bagaimana seharusnya kamu bersikap. Nah itu jadi bukan saya yang memberikan solusi, tapi kembalikan ke anak itu. Terus dia mengatakan, ya Bu, seharusnya saya bergaul dan mau bergaul dengan teman-teman, tapi dengan mimik yang masih kayak ragu-ragu. Ketika anak-anak tersebut sudah menunjukkan mimik yang ragu-ragu, barulah kita menawarkan bantuan. Kamu tampak masih ragu-ragu, apa kamu perlu bantuan ibu? Barulah dia mengatakan, iya Bu, saya perlu bantuan. Bisa nggak ibu sampaikan kalau kerja kelompok teman-teman juga ikut bekerja seperti itu? Baru saya mengatakan, ya ibu akan membantu. Kalau ibu sudah melakukan, apakah kamu mau kembali bergaul dengan teman-temanmu? Dan dia menjawab iya. Seperti itu kurang lebih segitiga restitusi yang
saya coba lakukan. Nah, sedikit sharing juga, ini satu kasus kebetulan baru tadi saya mendapatkan sedikit pengalaman. Saya merestitusi murid saya, boleh disebut namanya? Melodi ya. Melodi tadi saya baru ketemu. Jadi saya mau mencoba nih mau pakai segitiga restitusi ini. Saya nggak nyalain dia, pasti kamu punya alasan Melodi kenapa kamu seperti dengan guru ini. Kan dia bermasalah pada seorang guru ya, kenapa kalau di pelajaran saya enggak, tapi pasti ada alasannya dan dia curhat bla 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 dan kemudian saya mencoba ya. Oh iya Pak, berarti ada lagi satu masalahnya Bapak. Ini yang sama guru saya ya, karena saya pendapatnya itu kan. Nah, kemudian setelah saya menstabilkan emosi, dia baru mau cerita. Kalau kita belum stabilkan emosi, dia nggak mau cerita. Kamu pasti punya alasan ini. Yakin kamu anak baik sebenarnya gini. Baru dia mau cerita. Dari cerita itu kita tahulah permasalahannya. Lalu kita mulai validasi tindakan yang salah. Benar nggak kamu tuh kayak begitu? Seharusnya siswa dan murid itu apakah benar harus saling bermusuhan atau saling marah-marahan? Ya sebenarnya nggak begitu sih harusnya Bu. Nah sudah bagus ya, tahu ya dirinya salah kan? Nah di bagian menanyakan keyakinan ini, di bagian keyakinan ini, ya kok memang seharusnya tidak seperti itu. Tapi saya agak kesulitan di bagian dia menemukan solusi, karena dia masih sedikit keras, nggak mau saya Bu kayak gini. Lalu saya kan nggak boleh menyalahkan, jadi saya balikkan lagi posisi, oh ya ibu juga harus bicara sama gurunya berarti seperti itu. Tapi kalau ibu sudah bicara sama gurunya, apa kira-kira kamu mau? Bu, tapi nggak bisa secepat ini Bu, soalnya sudah bertumpuk, dia bilang kayak begitu emosinya. Oh iya, nggak apa-apa pelan-pelan. Nah, barulah saya mendapatkan poin bahwa segitiga restitusi tidak bisa dengan satu kali langkah saja, tapi harus berkali-kali. Bahkan anak yang itu harus punya waktu dulu buat dia yang mau berubah. Padahal dia sudah tahu dia salah, tapi masih kekeh. Jadi kita juga nggak boleh langsung harus selesai masalah itu sekarang, harus selesai. Jadi saya akan berusaha besok lagi mungkin saya akan bicara sama dia. Mungkin seperti itu sharing pengalaman dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mungkin saya curhatannya, mari kita berjalan bersama untuk sama-sama menerapkan ini, terutama untuk mencapai budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi tahapan yang paling kecil adalah poinnya hari ini keyakinan kelas dan juga berbicara dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah mempersampaikan di siang hari ini. Dari rasanya waktu singkat banget, padahal kita menghabiskan hampir 2 jam. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Vincent dan juga semua teman guru yang berpartisipasi di hari ini. Sampai jumpa dan selamat sore. Oh iya, betul ya. Iya. Hampir lupa. Saya sudah lama. Saya pribadi sangat terima kasih saya. Kayak Pak ini kan. Guru-guru penggerak CGT. Selamat siang. Bapak Ibu, terima kasih atas berbagi ilmunya. Ini sangat luar biasa. Saya suka. Ya, ini ilmu yang baru. Mungkin sudah ada yang dulu memang sudah ada, tapi ini lebih lebih praktis dan lebih terorganisasi. Gitu. Ya, sistematikanya ada, langkah-langkahnya ada. Gitu. Nah, ini sangat bagus kalau kita memang terapkan di sekolah kita. Seharusnya yang hadir di sini semua Bapak Ibu guru, termasuk suster juga. Iya, biar kita sama-sama bisa menjalankan segitiga restitusi. Saya sangat tertarik sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Guru, terima kasih Bu Suri untuk apresiasi. Bagi tangan Bu Suri. Ya. Jadi Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan dipanggil ya, karena kita di jam ini sudah 2:30. Jadi masih ada satu sesi nanti oleh Pak Vincent dan Ibu Maria. Jadi ya. Oh, pengantar. Jadi untuk sesinya nanti kita boleh curhat di luar ruangan ini ya. Jadi untuk hal-hal mungkin yang penasaran boleh kita